Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmat kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting bagi kita seorang muslim, yaitu pelajaran bahasa Arab. Yang mana kita semua paham bahwasanya agama kita ini adalah agama yang bersumber dari bahasa Arab. Kitab suci kita bahasa Arab, Nabi kita berbicara dengan bahasa Arab, hadis-hadis sampai kepada kita dengan bahasa Arab. Demikian juga para ulama menjelaskan agama ini dengan bahasa Arab. Maka tentunya kalau kita ingin memahami lebih mendalam tentang agama kita ini, maka tidak bisa tidak kita harus belajar bahasa Arab. Dan tentunya dengan belajar bahasa Arab ini yang kita harapkan adalah kita mendapatkan kebaikan sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Maka tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita belajar di sini, maka ini menjadikan kita semua mendapatkan kebaikan dunia akhirat insyaallah. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bagian akhir dari pelajaran yang ke-18 kitab jilid yang kedua. Dan insya Allah kita lanjutkan, pertemuan yang lalu sudah selesai sampai latihan ke-8, sekarang kita sambung kepada latihan yang ke-9. Baik, nah untuk itu silahkan dibuka bukunya ya, kitab jilid yang kedua, halaman 132. Baik, latihan yang ke-9. Di dalam latihan ini, mu'alif menyampaikan kepada kita bahwasanya perintahnya adalah K, ya, K, harfun min hurufil jar. Jadi K, ya, huruf K ini adalah salah satu huruf dari huruf-huruf jar. Huruf jar maksudnya adalah huruf yang menjadikan kata setelahnya atau kata benda ya. Karena huruf jar itu masuk kepada kata benda, ya setelahnya itu menjadi majrur atau yang secara umum berharokat kasroh. Nah, maknanya apa? Maknanya K itu bermakna seperti. Ya, seperti ini dalam bahasa Arab ya bisa bermakna seperti secara keseluruhan atau seperti sebagiannya. Jadi mirip, ada keserupaan ya antara satu benda dengan yang lainnya. Nah, inilah huruf K. Dan K ini disebut sebagai huruf jar karena ketika masuk kepada kata benda, setelahnya itu menjadi majrur. Dan tanda jarnya secara umum yaitu ditandai dengan kasrah. Baik, maka kita lihat contoh-contohnya. Misalkan di sini mu'alif menyampaikan contoh yang pertama. Ya, hadhil madrasatu kal masjidi. Ya, hadhil madrasatu, ya sekolah ini ya kal masjidi seperti masjid. Nah, di sini ada K berarti seperti. Nah, bisa bermakna bahwasanya model bangunannya seperti masjid atau apa ya. Yang jelas ada kemiripan di sana meskipun mungkin tidak secara keseluruhan. Baik. Nah, jadi hadhil madrasatu kal masjidi. Nah, di sini ada K, maka dia dibaca kasrah karena dia manjurur dengan huruf K. Nah, contoh yang kedua ya. Hadhihi al-qahwatu, hadhil qahwatu kal ma'i. Ya. Kopi ini seperti air. Ya. Ini atau kopi ini seperti air. Baik. Di sini menunjukkan adanya kemiripan ya, berarti mungkin barangkali rasanya kurang atau gimana sehingga seakan-akan ketika minum kopi itu ya serasa seperti minum air. Nah, itulah juga diibaratkan dengan diungkapkan dengan adanya K seperti kal ma'i. Sekali lagi karena dia huruf jar ya, maka maknya dibaca kasroh, jadi kal ma'i. Nah, lalu berikutnya yang ketiga contohnya adalah ya Hamidun kaslanu ka zamili. Baik.
Hamidun, Hamid, kaslanu. Dia pemalas ya. Ka zamilihi, seperti temannya. Nah, zamilihi seperti temannya. Baik, nah masih ingat ya di sini Hamidun kaslanu, mengapa dia dibaca tidak tanwin ya? Karena Hamidun ya kan, kalau ini mubtada, ini khobarnya kan biasanya juga tanwin. Nah, kenapa ini tidak dibaca tanwin? Masih ingat? Ya, karena bentuk ini ya, fa'lanu ini termasuk di antara bentuk yang tidak menerima tanwin ya. Jadi dibaca kaslanu ya, kaslanu. Jadi Hamidun kaslanu ya, ka zamilihi ya, zamil ini karena didahului oleh ka, maka dia dibaca kasrah, maka menjerkan kalimat atau kata setelahnya, ka zamilihi. Terakhir contohnya yang disampaikan Mu'allif di sini adalah saati ka saatika. Nah, jamku ya, biasa juga dimaknai jam tangannya, jam tanganku, ka saatika, seperti jam tanganmu. Nah, di sini bisa bermakna sama, secara sama persis ya, atau mungkin sama warnanya, atau mungkin sama ukurannya ya, atau sama mereknya ya bisa. Jadi adanya kesamaan bisa diungkapkan dengan ka ya. Saatika, saatika, jamku seperti jammu. Nah, karena dia huruf jar, maka setelahnya menjadi kasrah, saatika. Alhamdulillah ya, ini selesai latihan yang ke-9. Kemudian sebagai penutup dari pelajaran yang ke-18 ya, Mu'allif menyampaikan al-kalimatul jadidah ya, kata-kata baru yang kita ambil dari pelajaran yang ke-18 ini. Ya, di antaranya ada adatun ya, adatun itu adat atau kebiasaannya, jamnya adat ya, kebiasaan-kebiasaan. Ya, kemudian ada kata muthaf ya. Ada kata muthaf. Jamaknya matahif. Ya, ini artinya museum ya, museum. Nah, lalu kemudian ada kata ulbah ya. Kata ulbah jamaknya adalah ulab. Ya, kata ulbah ini ya, kalau kita biasanya itu kaleng gitu ya, kue atau apa itu kan biasanya, atau biskuit atau apa itu kan biasa ada wadahnya namanya ulbah, atau bisa kita kenal kaleng lah gitu ya. Baik. Lalu ada malabis ya, pakaian-pakaian, kemudian hadikotul hayawan, ada kebun binatang, dan juga ada soidaliyah, yaitu apotek. Nah, baiklah, demikian para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya, selesai kita dari pelajaran yang ke-18. Nah, langsung saja kita sambung dengan pelajaran berikutnya, itu pelajaran ke-19. Baik. Sebagaimana biasa, di awal pelajaran Mu'allif menyampaikan kepada kita ya, dialog atau teks sebagai pengantar dari pelajaran yang ke-19, pelajaran ke-19. Baik. Kita baca teks yang disampaikan oleh Mu'allif. Di sana ada dialog ya, dialog antara Amr ya, kemudian juga dengan bapaknya ya, lalu dengan Ayub ya, bukan bapaknya tapi Ayub ya. Kemudian di situ mereka berbincang-bincang ya, terkait dengan suasana yang mereka hadapi. Nah, coba kita baca apa yang menjadi perbincangan di antara mereka. Nah, Amr berkata, ya, arju antastariya li hadzal kitaba minal hindi indama tadhabu ila hunaka fi utlatis sayfi. Innahu bil lughatil urdiyah wa ma wajadtuhu fil maktabati huna. Nah, jadi Amr berkata kepada Ayub, saya berharap agar kamu membelikannya antastari li untukku hadal kitab ini minal hindi dari India. Indama ya, ketika tadhabu kamu pergi ilahunak ke sana fi utlatis sayfi, pada liburan musim panas. Innahu sesungguhnya kitab itu ya bil lughatil urdiyah, dengan bahasa Urdu. Wa ma wajadtuhu, saya tidak mendapatkannya fil maktabati huna, di perpustakaan atau di toko-toko buku yang ada di sini. Ayub menjawab,
ana asifun. Inni lan adhaba ilal hindi fi urlati saif. Uridu an adhaba ila Baghdad li azura khali alladhi ya'malu fi sifaratil hindi hunaka. Ana asif ya. Saya mohon maaf ya. Ana asif, saya mohon maaf. Ini sesungguhnya aku lan adhaba. Aku tidak akan pergi ya. Ilal hindi ke India fi utlati saifi pada liburan musim panas ini. Uridu, saya ingin an adhaba agar aku pergi ila Baghdad ke Baghdad. Li azura untuk menziarahi atau berkunjung khali ya, khali itu paman ya, paman dari saudara ibu. Kalau paman saudara bapak ami ya, ami. Kalau khali itu paman dari saudara ibu. Alladzi ya'malu, yang mana paman ini bekerja fi sifaratil hindi hunaka, di kedutaan ya, kedutaan Sifarah ya, India yang ada di sana itu di Baghdad. Nah, baik. Amr bertanya lagi, wa ikhwatuka al yadhhabuna ilal hindi? Ya, wa ikhwatuka, dan saudara-saudaramu, apakah juga ya Allah, apakah juga ya tidak, apakah juga tidak yadhhabuna, mereka pergi ilal hindi ke India? Nah, saudara-saudaramu apakah juga tidak pergi ke India? Ayah pun mengatakan na'am, iya. Hum aidon lan yadhhabu hadzal am. Iya, mereka ya semua tidak akan pergi pada tahun ini. Yuriduna ayyabqau bil Madinatil Munawwarati liyahfazul Qur'anal Karim. Masyaallah ya. Jadi mereka ingin agar tetap tinggal bil Madinatil Munawwarah, di kota Madinah Munawwarah. Untuk apa? Liyahfazul Qur'anal Karim, untuk menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Lalu Amr bertanya lagi, wa akhwatuka, dan saudari-saudarimu. Nah, apakah juga tidak, maksudnya saudara-saudarimu apakah juga tidak akan pergi ke India? Nah, maka dijawab sama Ayub. Ayub pun mengatakan hunna aidon, mereka juga tidak, lan yadhhabna, mereka tidak akan pergi ilal hindi ke Hindia fi hadhil utlah, pada masa liburan ini. Nah, yuridna an yadhhabna ila Makkah awalan liya'tamirna wa yabqayna hunaka syahran inda khalatina thumma sayadhhabna ila Riyadhi li ziyarati ammina alladhi ya'malu fi ahadil masarifi hunaka. Nah, jadi mereka tidak akan pulang pada musim libur ini ya. Mereka ingin ya, yuridna, mereka ingin an yadhhabna, untuk mereka pergi ila Makkah, ke Mekah. Awalan, yaitu lebih ke Mekah dulu. Ya, mereka pergi ke Mekah dulu untuk apa? Liya'tamirna, mereka untuk umrah. Wa yabqaina hunaka syahran, dan menetap di Mekah selama satu bulan. Inda khalatina, ya di rumah kholah ya, bibi saudaranya ibu ya. Kholah itu bibi saudarinya ibu. Nah, inda khalatina. Thumma sayadhhabna, kemudian mereka akan pergi ila Riyadh, ke Riyadh. Li ziyarati Aminah, untuk mengunjungi paman kami ya. Paman kami berarti paman di sini adalah saudaranya bapak. Alladzi ya'malu fi ahadil masarifi hunak, yang mana dia bekerja pada salah satu money changer ya di sana, masarif ya, penukaran uang. Nah, di sana. Baik. Nah, lalu Amr bertanya lagi, ata'rifu ahadan minat tullabil hunud yadhhabu ilal hindi fi hadhil utlah? Sami'tu anna taliban hindiyan ismuhu Khalid sayadhhabu ilal hindi qariban. Lalu Amr masih bertanya lagi, apakah kamu kenal ya dengan salah satu mahasiswa dari Hindia yang akan pergi ke India pada liburan kali ini? Saya mendengar ada mahasiswa dari Hindia ya, namanya Khalid. Dia akan pergi ke Hindia dalam waktu dekat ini. Hai bin Mujam, na'am. Ana arifu. Iya, saya mengenal dia. Wa sayadhabu fil usbu'il muqbil, ya, dia akan berangkat ya, akan pergi ke India pada pekan depan ya. Walakinnahu lan yarji, akan tetapi dia tidak akan kembali lagi
Ya, Anda masuk tidak kembali ke Madinah. 5. Amr pun bertanya, mengapa tidak kembali? Ya, mengapa? Maka dijawab sama Ayub, li'annahu marid wa sayabqa fil hindi lil ilaj. Ata'arifu Ja'faran? Nah, lalu kemudian dijawab karena dia sedang sakit ya, dia sedang sakit dan dia akan tinggal di India untuk berobat ya, untuk berobat. Lalu kemudian Ayub bertanya lagi kepada Amr, ata'rifu Ja'faran? Apakah kamu mengenal Ja'far? Ya, apakah kamu mengenal Ja'far? Amr menjawab, "Na'am, a'rifuhu." Iya, saya kenal dia. Lakinnahu min Pakistan, akan tapi dia dari Pakistan. Nah, dia bukan dari India tapi dari Pakistan. Nah, maka kemudian Ayub memberikan syarat kepada Amr, yumkinuhu an yashtari hadzal kitab min Pakistan fa innal kutuba al-urdiyah mawjudah fil Hindi wa Pakistan. Nah, mungkin bagi dia ya, yumkinuhu mungkin bagi dia an yashtari untuk membeli kitab ini di Pakistan. Kenapa? Karena sungguhnya kitab-kitab berbahasa Urdu itu ada di India dan ada di Pakistan ya, maujudah ada di fil Hind di India wa Pakistan dan di Pakistan. Amr pun berkata, ashkuruka ya Ayyub, jazakallahu khairan. Sa'adhabu ilaihi al-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashkuruka ya Ayyub, saya terima kasih banyak wahai Ayyub, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu berupa kebaikan. Sa'adhabu ilaihi al-an. Saya akan pergi kepadanya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Baik. Nah, dan di sini selesai percakapan antara Amr dan Ayub yang membicarakan tentang rencana liburan musim panasnya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya inilah dialog ya sebagai pengantar dari pelajaran kita, yaitu pelajaran yang ke-19. Baik, maka mudah-mudahan ya dengan apa yang sudah kita baca ini, insya Allah nanti kita akan lebih mudah untuk melanjutkan kepada latihan-latihan dari pelajaran yang ke-19 ini. Baik, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semuanya dan menjadikan ini sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Jazakumullah khairan, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.